Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya Salsa Nabila, saya Education Consultant dari Bansa Foundation, dan kali ini kita bakal ngadain webinar bersama Kak Elida Gipsiko BA. Beliau adalah Branch Manager di Best Partner Education Singkawang, kemudian juga Visa Consultant di Best Partner Education, dan English Tutor di Best Partner Education Cabang Singkawang. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman dan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan mulai dengan sesi pembahasan materi atau presentasi oleh pemateri kita, yakni Miss Elida. Teman-teman boleh panggil Miss Elida. Kemudian setelah itu akan ada sesi Q&A yang bisa teman-teman manfaatin untuk bertanya nih tentang gimana sih caranya untuk tembus visa pelajarnya, kemudian gimana sih caranya untuk bisa dapetin nilai PTI akademik yang tinggi, dan lain sebagainya. Teman-teman boleh tanyain langsung ke Miss Elida. Dan yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan menjadi penutup pada kesempatan hari ini. Oke, sebelumnya aku mau kasih sesuatu dulu untuk teman-teman. Sebentar. Jadi di Best Partner Education dan di Bansa Foundation, untuk teman-teman yang ikut webinar pada hari ini, akan ada promo khusus yang bisa teman-teman dapetin. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi di Best Partner dan Bansa Foundation ini lagi ada promo untuk persiapan PTE dan IELTS. Untuk teman-teman nanti akan diberikan pretest atau tes kemampuan bahasa Inggris teman-teman yang nantinya bakal dinilai seberapa jauh untuk kita bisa petain kira-kira teman-teman bisa ambil paket yang mana atau bisa ambil skills yang mau diasahnya yang mana. Nah, untuk teman-teman nanti yang pretestnya nilainya di bawah 25, teman-teman akan ikut di International English Masterclass. Nah, kelas ini ada apa aja? Kelas ini ada Basic English Program untuk teman-teman yang benar-benar awam banget. Kayaknya bahasa Inggris aku benar-benar dasar banget deh. Nah, teman-teman bisa ambil kelas ini. Nanti akan diajarin sama tutor kita yang pastinya sudah certified, kemudian juga sudah berpengalaman, dan tutor-tutor kita juga sudah pernah keluar negeri untuk beasiswa dan kuliah di sana. Kemudian nanti akan ada 2 kali free simulation test untuk ngelihat seberapa jauh sih progres kalian. Dan tentunya di kelas ini kita akan berikan personalized feedback untuk teman-teman semuanya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman nanti nilai pretestnya 25 ke atas, teman-teman bisa ambil yang PTE atau IELTS yang preparation class. Nah, kebetulan di sini WHV, tapi untuk student juga sama, dan ini promonya terbatas untuk teman-teman yang ikut di webinar kita aja. Nah, untuk yang PTE atau IELTS preparation ini apa aja, Kak? Nah, yang pertama itu udah dapat PTE official test. Jadi tes resminya ya teman-teman, bukan tes yang simulasi atau apanya. Nah, ini udah termasuk di dalamnya yang officialnya. Officialnya ada di mana aja, Kak? Ada di Surabaya, kemudian ada di Jakarta, perwakilannya ada di Tangerang, dan yang terakhir ada di Pontianak. Jadi di 3 kota ini nanti teman-teman bisa tes. Dan tesnya itu lebih mudah dari tes-tes lainnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk PTE official test. Kita udah banyak banget ngasih tahu kayak gimana dan testimoninya. Dan teman-teman juga bisa tanya deh ke Miss Elida, gimana sih PTE akademik dan apa aja yang harus dipersiapin untuk dapetin nilai tertinggi di PTE akademik. Kemudian, kalau teman-teman masih bingung nih dan butuh persiapan, nanti juga akan ada PTE atau IELTS preparation class-nya. Jadi teman-teman dikasih kursusnya 30 jam, akan dibimbing dengan tutor kita yang sudah berpengalaman. Kemudian juga pastinya di setiap kelas kita ada personalized feedback. Jadi teman-teman gak usah khawatir kayak cuman les doang tapi nggak tahu nih teman-teman kira-kira sudah sejauh mana. Nah, itu nanti tutor akan berikan personalized feedback di kelas ini. Kemudian juga ada simulation test yang teman-teman bisa gunakan untuk memperkirakan kira-kira progres belajarnya sudah sampai mana. Oke.
Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di Instagram kita, kemudian di sosial media kita lainnya, yakni di YouTube, Facebook, kemudian juga kita punya channel PTI, channel WhatsApp, channel berita, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa follow Best Partner Education dan Bansa Foundation. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan kita mulai presentasinya atau pemaparan materinya tentang panduan tips PTI oleh Miss Elida. Dipersilakan Miss Elida. Terima kasih Nabila. Ntar aku share screen dulu ya. Udah bisa dilihat? Bisa. Oke. Pagi semuanya. Terima kasih yang udah nyempetin waktunya untuk gabung ke webinar ini. Dan makasih juga buat Nabila sama tim Best Partner yang udah nyiapin semuanya. Perkenalkan, nama aku Elida Gipsiko atau biasanya dipanggil L atau KL atau Miss L, gimana enaknya aja. Jadi topik hari ini yang akan aku bahas itu adalah apa itu PTE test, terutama PTE akademik. Terus ada strategi pembelajarannya, terus tips seru buat belajar bahasa Inggris, bedanya PTE sama IELTS, terus ada juga pembahasan tentang student visa untuk Australia. Sebelum kita mulai, kita boleh nih temenan dulu. Boleh follow Instagram aku atau Best Partner Singkawang. Dan kalau pengen nanya-nanya apa gitu, boleh banget DM ke antara IG aku atau Best Partner. Terus yang pertama, apa itu PTE Academic? PTE itu tes bahasa Inggris yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris akademik untuk orang yang pengen belajar atau imigrasi ke luar negeri. Nah, kalau PT ini formatnya ada tiga dia. Yang pertama speaking dan writing, yang kedua reading, yang ketiga listening. Jadi dia agak beda ya sama IELTS dan TOEFL yang biasanya kalau speaking dan writing itu dipisah. Terus untuk strategi pembelajarannya yang paling penting banget yang pertama kita harus kenali formatnya. Nanti akan aku bahas lebih dalam lagi. Terus yang kedua rutin latihan. Latihan itu ibaratnya kayak kita menanam bibit yang akan kita panen di hari H pas kita tes. Jadi itu latihan itu penting banget. Jadi semakin kita siram tanaman kita semakin juga akan dia subur sama kayak otak kita. Terus yang terakhir itu time management karena setiap tes ini setiap tugas-tugasnya itu punya batas waktu masing-masing. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita dengan efisien. Untuk lebih dalamnya, kalau formatnya itu untuk PTE test yang seperti aku tadi udah sebut ada tiga macam. Yang speaking dan writing itu dulunya 77 menit sampai 93 menit. Tapi sekarang udah dipotong menjadi 54 menit sampai 67 menit aja. Terus yang keduanya itu reading 32 menit sampai 41 dulunya. Tapi sekarang cuma sekitar 30-an menit. Terus dulu itu ada uh, istirahatnya untuk 10 menit. Tapi sekarang udah nggak ada lagi karena tesnya sendiri udah kepotong banyak banget, kepotong setengah jam dari yang dulu. Yang dulunya itu bisa hampir 2 jam 45 menit, sekarang itu dijadiin 2 jam aja. Yang terakhir itu listening 45 menit sampai 57 menit, yang sekarang udah jadi 30 sampai 43. Nah, yang personal introduction ini itu nggak akan dinilai sama AI-nya atau komputernya. Jadi yang untuk personal introduction itu kalian akan diberi kesempatan untuk memperkenalkan kalian untuk kayak sekalian juga ngetes mikrofon kalian apakah itu bekerja. Dan biasanya ini dikasih waktu 1 menit dan nggak akan ada penilaian. Itu jadi cuman terserah kalian aja gimana gunain waktunya. Terus untuk speaking dan writing itu ada 7 macam tugas. Yang pertama itu read aloud. Nanti kalian akan diberikan teks di layar karya kalian dan kalian akan dikasih kesempatan sekitar 10 menit gitu ya 10 detik itu untuk baca dulu. Nanti kalian akan disuruh baca dengan lantang di mikrofon. Itu ada 6 sampai 7 soal. Terus kita ada repeat sentence atau mengulangi kalimat. Nanti kalian akan mendengarkan rekaman kayak satu kalimat aja dan kalian harus mengatakan ulang.
sebisa mungkin sesuai dengan apa yang kalian dengar. Terus ada describe image. Describe image itu kalian harus menjelaskan gambar yang ada di layar. Nanti kalian akan dikasih gambar, entah itu grafik atau tabel atau gambar apapun. Terus nanti kalian harus jelasin itu gambarnya tentang apa gitu aja sih. Terus dulu itu dia 6 sampai 7 soal, tapi sekarang cuma 3 sampai 4 aja. Terus kita ada retail lecture. Retail lecture itu nanti kalian akan dikasih rekaman. Rekaman itu kayak rekaman kelas gitu, kayak dosen lagi ngomong. Nanti di ujungnya kalian harus menjelaskan intisari atau ringkasan dari kelas tersebut. Nah, itu biasanya kalian dikasih waktu 40 detik buat ngomong. Nah, dulunya itu 3 sampai 4 soal, tapi sekarang udah dipotong jadi 1 sampai 2 soal aja. Biasanya kalau beruntung dapatnya 1 aja. Terus ada answer short question. Ini dia kayak dia akan kalian akan mendengarkan rekaman. Rekaman itu pertanyaannya simple kayak misalnya what is the color of the sky? Terus kalian tinggal jawab blue. Udah gitu aja. Nah, dulunya itu 10 sampai 12 soal untuk ini, tapi sekarang cuma 5 sampai 6. Terus ada summarize written text. Kalian akan dikasih ini termasuk writing yang ini. Kalau yang summarize written text itu nanti kalian akan dikasih teks di layar kalian. Terus kalian harus membuat eh, ringkasan dari teks tersebut. Nah, nanti setelah kalian udah siap, kalian harus merekam dan omongin jawaban kalian. Kayak nyebutin rangkuman dari teks itu. Nah, itu dari 2 sampai 3 soal jadi 1 sampai 2 soal aja. Dan kalau beruntung cuma dapat 1. Terus ada write essay. Itu nulis esai. Jadi nanti di layar kalian akan dikasih topik. Nah, dari topik itu kalian bisa setuju atau tidak setuju dengan topik tersebut. Atau nanti ada juga yang nanya apakah kalian setuju atau tidak setuju dan kenapa. Dan di situ kalian harus jelasin secara tulis. Kalian harus nulis sekitar 200 sampai 300 kata. Kalau misalnya kalian nulisnya kurang dari 200 atau lebih dari 300 itu biasanya akan mengurangi nilai kalian. Dan biasanya ini soalnya satu ada 1 sampai 2 soal. Nah, total-totalan ini yang dulunya 38 sampai 47 soal itu udah jadi 27 sampai 35. Jadi itu lumayan banyak, banyak banget yang udah dipotong ya. Terus waktu untuk speaking dan writing itu 54 menit sampai 67 menit. Yang kedua kita ada reading. Yang reading ini ada 5 macam. Yang pertama, fill in the blank, reading and writing. Kalau yang ini tuh kalian akan dikasih teks. Terus nanti teksnya itu ada bolong-bolongnya gitu. Kalian harus isi. Nah, jawabannya itu ada diberikan di bawah layar. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang cocok. Terus kalian tinggal tinggal apa ya? Tinggal dorong dan masukin gitu ke lubang ke blanks-nya. Sampai dari dulu sampai sekarang tetap 5 sampai 6 soal. Nah, terus kita ada multiple choice, multiple answers. Ini tuh pertanyaan pilihan ganda gitu, kayak zaman-zaman sekolah. Cuman bedanya kalau di sini, ini pilihannya ganda, jawabannya juga ganda. Jadi biasanya jawabannya lebih dari 1. Ini yang dari dulunya 2 sampai 3 soal, sekarang jadi 1 sampai 2 soal aja. Terus kita ada reorder paragraph. Jadi kita harus menyusun ulang paragraf. Nanti kalian akan dikasih beberapa paragraf itu yang acak dan kalian harus susun ulang. Nah, kalau yang ini itu nggak berubah 2 sampai 3 soal. Terus fill in the blanks reading. Nah, ini bedanya sama yang pertama tadi, reading dan writing. Kalau yang ini tuh sama, teksnya bolong-bolong juga, tapi isinya atau pilihan jawabannya itu ada di dalam kotaknya. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuaiin gitu. Nah, itu nggak berubah juga. Itu 4 sampai 5 soal. Terus yang terakhir itu ada multiple choice single answer. Ini sama kayak multiple choice multiple answers, tapi yang ini pilihan ganda, jawabannya 1 aja. Ini yang dari dulunya 2 sampai 3 sekarang jadi 1 sampai 2 pertanyaan. Jadi total-total yang dulunya 15 sampai 20 sekarang 13 sampai 18 soal. Dan waktu yang diberikan itu biasanya 30 menit untuk bagian reading.
Terus yang terakhir listening. Nah, ini yang paling banyak. Ini ada 8 bagian tugas. Yang pertama kita punya summarize spoken text. Nanti ini di sini kalian akan mendengarkan mirip-mirip sama yang tadi yang retail lecture. Kalian akan mendengarkan audio. Terus nanti kalian harus merangkum, merangkum apa yang kalian dengar. Tapi ini bedanya kalian bukan speaking, tapi kalian ketik rangkumannya. Terus ini dari yang 2 sampai 3 soal sekarang jadi 1 sampai 2. Terus ada multiple choice, multiple answers. Nah, ini mirip sama yang tadi yang reading. Itu ada pilihan ganda terus jawabannya lebih dari 1. Nah, ini bedanya soalnya itu bukan baca. Jadi soalnya itu dari rekaman. Ini yang dulunya 2 sampai 3 soal, sekarang jadi 1 sampai 2. Terus ada fill in the blanks. Kalau fill in the blanks yang di sini agak-agak mirip sama yang reading. Dia kayak kita dikasih teks, terus nanti ada kotak-kotak kosongnya. Tapi bedanya di sini tuh kita dengerin apa yang hilang gitu. Kita bukan tidak diberikan opsi jawabannya. Jadi kita cukup mendengar terus kita ketik jawabannya. Terus ada highlight correct summary. Kalau yang ini itu soal pilihan ganda. Jadi nanti kalian akan mendengarkan audio kayak cerita atau apa gitu. Nanti kalian harus pilih kira-kira ringkasan mana yang benar sesuai dengan audio yang kalian dengar. Yang dulunya ini yang dulunya 2 sampai 3 soal, sekarang cuma 1 sampai 2 soal aja. Terus kita ada multiple choice single answer. Ini sama kayak reading juga, tapi ini nanti pertanyaannya akan dari rekaman pertanyaan dan bahannya itu akan dari rekaman, terus nanti ada pilihan gandanya. Kalian tinggal pilih satu aja jawabannya. Itu dari yang 2 sampai 3 soal jadi 1 sampai 2 soal. Terus ada select missing word. Ini dia nanti ada rekaman kayak satu kalimat gitu. Terus di ujungnya dia beep gitu. Dari ujungnya itu berhenti. Nah, nanti kalian akan dikasih pilihan ganda. Kalian tinggal pilih nih kira-kira apa ya yang cocok dengan kalimat yang dia sebut tadi. Nah, terus kita juga ada highlight incorrect word. Nah, kalau ini kalian akan diberi teks kayak satu paragraf gitu. Nanti kalian sambil dengerin apa yang audionya ngomongin yang sesuai bacaan. Jadi kita pilih kata mana yang dia salah sebut atau kata yang berbeda gitu. Tinggal diklik-klik-klik aja yang salah di mana. Itu dari 2 sampai 3 soal. Oh, itu sama aja. Masih 2 sampai 3 soal. Terus yang terakhir, write from dictation. Ini mirip-mirip sama kayak repeat sentence yang tadi yang di speaking itu. Kalian akan mendengarkan satu kalimat. Biasanya nggak panjang sih. Satu kalimat terus kalian harus ketik ulang dari kayak dikte di sekolah gitu. Cuman ini cuma satu kalimat aja dan ya gitu. Terus ini total-total soalnya dulu itu 17 sampai 25. Nah, sekarang itu cuma 12 sampai 20. Jadi itu hampir setengah. Terus waktu yang diberikan itu 30 sampai 43 menit. Oh ya, terus yang tadi yang kedua rutin latihan. Nah, di online itu banyak banget bahan-bahan PTI yang gratis dan itu udah sesuai banget sama standar PTI, tes PTI yang asli. Nah, yang favorit aku banget yang biasa aku rekomendasiin untuk murid-murid aku itu PTI Magic. Dan ini tuh lengkap banget kayak academic, speaking, writing, reading, listening dan semua eh, tugas-tugas yang sesuai tes itu ada di sini. Jadi kalian tinggal apa ya, tinggal latihan aja. Terus ada juga yang namanya Language Academy. Nah, ini website dari Australia. Dia ini juga mirip. Ada speaking, writing, reading, listening, semuanya ada. Terus yang terakhir ada PTE Labs. Ini juga sama. Terus time management, mengatur waktu. Yang pertama kita harus kenalin durasi setiap bagian tes yang seperti udah aku jelasin tadi. Terus yang kedua, pas kalian latihan, misalnya contohnya kalau kalian lagi belajar mau nulis esai misalnya, kalian bisa tuh atur waktu atur timer untuk 20 menit, terus usahain kalian selesain esai kalian dalam 20 menit atau sebelum 20 menit.
Terus kalau misalnya reading, kalau kalian lagi latihan reading itu biasanya dikasih 30 menit untuk semua soal. Jadi misalnya kalau ada 15 soal ya 40 bagi 15 gitu. Jadi kalian bisa apa ya, lebih mantengin waktu kalian dan nggak kelewatan. Karena sering banget ada murid-murid aku juga yang pas lagi kerjain soal reading masih ada 4 apa 5 soal gitu waktunya udah habis. Jadi time management itu penting banget. Terus yang terakhir, sorry. Terus kita perlu yang ketiga itu tingkatin kecepatan membaca dan mendengar. Itu penting banget kan karena gimana ya, kalau kita bacanya lama kan sayang kan jadi soalnya nggak dikerjain. Kalau untuk membaca atau reading kalian bisa belajar yang namanya skimming dan scanning. Nah itu tuh dimana kalian kalau ngebaca teks itu kalian langsung kayak baca aja secara cepat untuk cari kata-kata yang kata kunci atau kata yang penting dari teks tersebut. Terus jadi kita cuma nyari intisarinya aja, nggak perlu yang sampai dibaca semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata bahasa Inggris yang kalian kurang ngerti, jadi tuh kalian bisa agak nebak-nebak gitu artinya apa, karena kalian sudah membaca keseluruhannya gitu. Terus kalau untuk latihan mendengar dan listening, kalian tuh bisa nonton, misalnya kalau kalian hobinya nonton YouTube. Misalnya kalau kalian suka gaming, nah kalian bisa kan cari, misalnya nyari YouTube content creator yang berbahasa Inggris, yang di bagian gaming. Jadi itu seru gitu belajarnya. Terus kalau misalnya suka makeup, ya cari YouTuber yang makeup yang berbahasa Inggris itu. Jadi kalian bisa apa ya lebih terbiasa mendengarkan bahasa Inggris dan juga kan kalau YouTuber biasa kan dari berbagai mancanegara kan jadi kalian juga bisa sambil belajar aksen-aksennya mereka gitu. Terus yang terakhir itu lakukan mock test secara rutin. Nah, mock test itu semacam simulasi gitu. Kalau yang pengen linknya ada link gratis itu bisa minta sama Nabila. Eh, kalau mock test ini dia udah sesuai banget sama tes asli. Jadi kalian tuh bisa ngetes dan menguji gimana ya level bahasa Inggris kalian gitu. Kalau bisa misalnya kalian sebelum belajar kalian coba dulu coba kerjain simulasi. Terus nanti kalian dari situ kalian akan tahu di mana kelemahan kalian apakah itu listening, speaking atau writing atau reading. Jadi itu kalian bisa lebih memfokuskan gitu. Kalau misalnya kalian merasa, aduh ini susah banget ya listeningnya atau oh ini susah banget ya writingnya, kalian tuh bisa lebih fokus ke sana gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian udah belajar, merasa mungkin lebih apa ya, lebih ngerti gitu, kalian bisa tes lagi tuh apakah ada kenaikan. Kalau misalnya ada yang menurun, ya kita bisa lagi fokus ke bagian tertentu yang kalian kurang gitu dan sampai ya gitu aja ulang terus sampai kalian merasa oh udah siap dan skor kalian itu udah sesuai dengan apa yang kalian butuhin atau yang kalian mau. Terus tips suruh belajar bahasa Inggris dari aku, ini bahasa Inggris ya bukan PTI-nya tapi secara keseluruhan. Yang pertama itu variasi materi. Karena aku termasuk orang yang gampang banget bosen. Jadi variasi materi itu penting. Terus yang kedua pelajaran interaktif, yang ketiga group study. Kalau kalau kalian kalau belajar bareng itu biasanya lebih seru ya sama temen. Biasanya tuh ada yang memotivasi, ada yang mendorong, ada yang mendukung gitu kalau misalnya ada group study. Cuman saran aku, kalau bisa grup studinya itu jangan sampai belasan puluhan orang karena menurut aku grupnya akan menjadi melenceng kemana-mana gitu topiknya. Jadi kalau bisa itu kayak nyari teman-teman yang sama-sama pengen belajar Inggris. Nah, kalau kalian mau, nanti di akhir webinar ini kita bisa bikin grup Facebook atau grup WhatsApp buat belajar bahasa Inggris bareng kalau kalian mau. Nah, untuk variasi materi, itu kalian bisa ngubah pengaturan bahasa gadget kalian ke bahasa Inggris. Saya laptop kalian, HP kalian, tablet kalian, komputer kalian, itu tinggal diganti dalam bahasa Inggris. Jadi itu kalian terbiasa untuk membaca dan kayak ngeliat bahasa Inggris gitu. Yang kedua, kalian bisa dengerin musik dengan bahasa Inggris dan ikutin liriknya. Terus main game dalam bahasa Inggris.
terus nonton film atau series tanpa subtitle. Oke, ini mungkin susah sih ya. Tapi misalnya kalau kalian nonton series, mungkin kalian, misalnya contoh deh, ada 10 episode. Misalnya 1 sampai 3 kalian tuh pakai subtitle sambil sambil dengar-dengar, sambil ngebaca, sambil belajar gitu. Setelah itu kalian merasa ya mungkin lebih apa ya, lebih percaya diri sama bahasa Inggris, kalian boleh tuh coba-cobain matiin subtitlenya dan kalian dengerin dan nonton filmnya itu tanpa subtitle. Jadi coba kalian kira-kira ngerti nggak gitu. Terus, nah yang ini berbicara dengan diri sendiri dalam bahasa Inggris ini trik dan trik aku dari kecil ini. Waktu kecil, waktu aku baru belajar bahasa Inggris, aku tuh suka banget sama bahasa Inggris dan aku kalau mikir, lagi mikir misalnya, aduh hari ini mau makan apa ya, itu aku coba ngomong pakai bahasa Inggris di dalam hati aku sendiri. Jadi tuh nanti kalau misalnya aku, oh ini artinya apa ya, jadi tuh aku langsung cari ke Google, terus aku langsung catat tuh di buku kecil yang selalu aku bawa kemana-mana. Jadi tuh enaknya kalau kalian kan biasa ngomong sendiri, berarti kan kata-kata dan kalimat dan kosakata yang kalian pakai itu bakal kalian pakai setiap hari kan. Jadi tuh Inggrisnya itu meresap dengan apa ya? Otomatis ngeresap di otak kalian karena kalian sering pakai gitu. Terus yang terakhir, kalau kalian suka podcast, bisa apa? Ikutin podcast yang dalam bahasa Inggris atau YouTube yang dalam bahasa Inggris kayak yang tadi aku udah sebut. Terus pelajaran interaktif itu ada Memrise, Duolingo, HelloTalk. Nah, ini tiga-tiganya itu tersedia di Android dan Apple. Jadi kalian bisa download di HP. Nah, serunya Memrise sama Duolingo itu dia pelajarannya tuh dikit-dikit gitu. Jadi kosakatanya itu dikit-dikit. Kalian bisa belajar 1 hari 5 atau 1 hari 10. Dan dia akan ngulang-ngulang terus sampai kalian hafal. Nah, kalau HelloTalk itu dia kayak seolah-olah kayak Instagram atau Facebook gitu, tapi untuk orang yang belajar bahasa. Jadi kalian misalnya pengen belajar apa aja, bahkan bahasa Jepang juga bisa. Jadi kalian bisa ngomong sama orang eh, yang penutur aslinya, penutur asli bahasa Inggris. Terus kita, oh ya, terus PTI, bedanya PTI sama IELTS. PT itu formatnya dia full berbasis komputer. Kalau IELTS berbasis kertas dan ada juga yang komputer. Tapi tes speakingnya biasa langsung dengan penguji yang biasanya itu penutur asli bahasa Inggris. Terus ada yang penilaiannya itu kalau PTI dinilai oleh AI atau komputer, kecuali emang butuh banget pendapat manusia. Terus IELTS itu dinilai oleh manusia. Jadi cenderung kalau misalnya speaking nih, dia itu mengikuti perasaan si penguji ini. Jadi bisa agak bias gitu apa ya nilainya. Terus kalau waktunya, kalau PT itu yang dulunya 2 jam 45 menit, sekarang jadi sekitar 2 jam aja. Dan IELTS itu masih sekitar 2 jam 45 menit. Nah, kadang-kadang kalau misalnya penguji speakernya itu lagi nggak bisa, itu kita biasa harus balik lagi besoknya untuk ngetes speaker, nggak apa, speaking. Terus hasilnya biasa kalau PTI itu keluarnya sekitar 48 jam, jadi 2 hari. Dan banyak banget kasus-kasus di mana kayak belum 24 jam aja hasilnya udah keluar. Nah, kalau IELTS versi kertasnya itu 14 hari akan sampai ke rumah kalian atau versi komputernya 3 sampai 5 hari. Kalau skor PTI itu skalanya 10 sampai 90. Sedangkan IELTS skalanya 1 sampai 9. Nah, ada fun fact lagi juga kalau PTE itu karena dia kan komputer, pakai AI gitu kan. Kan yang jadi tuh kalau kalian misalnya kesusahan ngerjain soal, misalnya ada 3 soal, terus pertamanya tuh kalian kayak kesusahan. Nah, soal keduanya itu akan dimudahin dari menyesuaikan level kalian gitu. Dimana kalau IELTS belum. Jadi kayak apalagi kalau pakai kertas nggak mungkin kan apa soalnya tiba-tiba berubah gitu kan. Nah, terus perbedaan skor di PTE dan IELTS itu ini. Kalau untuk student itu IELTS-nya harus minimal 6. Jadi kira-kira ya 50-an deh kalau di PTE. Em, Setelah kalian udah siap dan udah tes PTE dan lain-lain,
kalau kalian mau sekolah ke Australia, kalian butuh yang namanya student visa atau visa pelajar subclass 500. Nah, step-stepnya itu yang pertama, kalian harus pilih sekolah, pilih jurusan, dan kalian harus daftar ke sekolah tersebut dan dapetin yang namanya letter of offer dari sekolah tersebut. Letter of offer itu semacam surat penawaran dari sekolah, kayak ayo sekolah di sini. Terus yang kedua nanti kalian akan terima dan bayar COE. COE itu dokumen yang dibutuhin untuk pengajuan visa. Itu Confirmation of Enrollment, itu adalah di mana surat itu membuktikan kalau kalian itu sudah terdaftar di sekolahan di Australia. Yang ketiga, kalian tinggal siapin dokumen yang dibutuhkan, bayar visanya, terus ajuin visanya. Yang keempat, tinggal jalan. Nah, ya namanya visa itu syaratnya banyak ya. Jadi dokumen yang kita butuhin itu ada dua macam. Yang pertama itu dari kalian sendiri, dokumen student atau muridnya. Yang kedua itu dokumen dari sponsor kalian. Nah, sponsor ini orang yang bertanggung jawab untuk membiayai kalian selama kalian tinggal di Australia dan selama kalian sekolah di Australia. Kalau untuk studentnya atau muridnya itu kalian butuh KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, paspor, ijazah, dan transkrip nilainya juga, sertifikat PTI, referensi kerja kalau ada, NPWP, asuransi kalau ada. Kalau untuk sponsornya, kakak jika tidak satu kakak, tapi sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk kalau sponsor itu orang tua, karena kan anak itu adalah tanggung jawab orang tua ya. Jadi kalau bisa sponsornya orang tua sih. Terus KTP, NPWP, SIUP kalau ada, referensi kerja kalau ada, slip gaji kerja kalau memang bekerja, bukti keuangan dan asuransi kalau ada. Nah, biayanya berapa untuk visa sekolah? Sekarang biayanya $1.600 Australia. Itu setara dengan 17 sampai 19 juta rupiah. Dan ini udah naik sebenarnya. Kemarin Juli tahun ini baru naik. Kemarin sebelumnya itu $710 atau sekitar 7,5 sampai 9 juta. Dan waktu aku ke sana itu 2014 visanya itu cuma sekitar 500-an dolar. Jadi itu udah naik berapa kali lipat itu? 3 kali lipat selama 10 tahun. Hmm, Terus tips untuk dapetin student visa dari aku itu adalah satu uh, GTE atau Genuine Temporary Entrant yang tulus. GTE itu seperti apa ya? Personal statement. Jadi pernyataan personal kalian. Kenapa kalian mau ke Australia? Kenapa kalian mau kuliah di sana? Kenapa? Apa tujuan kalian? Apa rencana kalian dan lain-lain. Terus yang kedua, skor bahasa Inggris yang cukup. Karena kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris di sana, ntar kalau nyasar mau nanya ke siapa kan bingung juga ya. Terus yang ketiga, kita butuh bukti kemampuan finansial yang kuat. Setidaknya kalau bukti finansial ini biasanya setidaknya bisa mengcover kalian selama 1 tahun hidup, tinggal dan sekolah di Australia. Terus kalian harus pastiin dokumen kalian lengkap selengkap-lengkapnya. Kalau bisa kalian lebay-lebayin apa aja yang kira-kira dibutuhin, masukin aja nggak apa-apa. Terus yang harus dihindari dari pengajuan visa itu adalah informasi yang palsu atau tidak akurat. Jadi misalnya kalau ada SIM yang nembak atau apa gitu, kalau bisa jangan dimasukin. Karena nanti kalau kalian udah ketahuan bohong sekali aja, itu udah susah. Kalau misal mau minta visa lagi, misalnya kalian pengen liburan ke sana, itu kalian dijamin bakal ditolak karena kalian pernah memalsukan informasi. Dan karena Australia itu bagian dari Commonwealth countries, seperti kayak UK, Europe, dan lain-lain. Jadi kalian kalau misalnya mengajukan visa pengen liburan ke Eropa aja misalnya, itu tuh bisa ada kemungkinan besar kalian ditolak karena kalian pernah melampirkan informasi palsu. Terus yang kedua, mengabaikan GTE. GTE itu gimana ya? Seolah-olah itu menunjukkan em, personality kalian atau sifat kalian, karakter kalian.
kalian tuh orangnya seperti apa sih gitu. Jadi tuh kedutaan bisa tahu kalian itu apakah kalian tulus dan memang mau ke Australia untuk sekolah atau cuman mau kerja aja. Terus skor bahasa Inggris yang tidak memadai. Nah, Inggris itu penting banget ya kan di sana kan nggak bisa kalian bisa bayangin kalau misalnya orang Australia kuliah ke Indonesia, terus dosennya ngomong bahasa Indonesia, tapi orang Australia ini nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi tuh gimana gitu mau ngikutin sekolah, mau ngikutin pelajaran ini sama aja kayak kita mau ke sana tapi nggak bisa bahasa Inggris. Terus yang terakhir itu bukti finansial yang tidak memadai. Mereka kedutaan itu mau tahu kalau kalian itu mampu untuk hidup di sana dan kalian itu gimana ya, tidak terlantar di sana gitu. Hmm, udah itu aja dari aku. Ini ada nomor HP, nomor WhatsApp aku, Instagram aku dan Instagram best partner juga kalau mau nanya-nanya. Em, Dan ya, terima kasih buat yang udah mantengin apa presentasi aku dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau mau nanya-nanya boleh banget. Kalau bisa nyalain mikrofon dan kamera biar bisa kenalan. Terima kasih semuanya. Saya Kak mau bertanya. Oh iya, Halo, silakan. iya boleh. Siapa yang mau tanya? Mungkin boleh open mikrofon sama kameranya. Iya Kak, bentar. Sama Kak Riko. Kak Riko di sini ya. Ya, baik, Ya, Kak. pertanyaannya Kak adalah em, kan tadi yang repeat sentence itu adalah misalnya kita mendengarkan audio terus kita mengulanginya. Nah, apakah audio itu bisa kita putar kembali setelah mendengarkannya? Oh, nggak bisa. Kalau di semua tes PT ini semuanya cuma diputar satu kali aja. Terus Kak, mohon maaf Kak, pertanyaan kedua itu eh ya apakah aplikasi APU nih APU nih yang aplikasi mock test sama latihan PTI itu efektif Kak penilaiannya. Karena saya sering mock test di situ biasanya kayak biasa dapat 30 atau 33 bahkan 26 pernah overallnya. Apakah itu efektif Kak? Bagaimana real testnya nanti? Apakah memungkinkan mendapatkan nilai seperti itu? Iya, iya. Yang buat mock test yang ada di online itu biasanya udah sesuai banget sama yang asli. Dan biasanya kalau ada murid-murid yang ngerjain mock testnya itu, biasa nilainya sama tes aslinya itu beda tipis. Jadi ya efektif. Oke. Satu lagi Kak, terakhir Kak. Ya boleh, Em, boleh. Bagaimana tips reading and listening? Soalnya Kak, saya itu tipe-tipe orang yang listening saya itu atau mendengarkannya itu masih ini agak sulit Kak, karena itu cepat sekali bicaranya dan reading Iya. pun ini masih banyak teksnya Kak, jadi masih ini kurang. Kalau untuk listening yang tadi aku bilang yang sering-sering dengar lagu misalnya atau YouTube atau sering-sering nonton film yang berbahasa Inggris. Jadi itu nanti kamu terbiasa dengerin dia ngomongnya cepet gitu. Sambil saya baca subtitle jadi kamu tuh bisa menyerap bahasa Inggris. Kalau listening sayangnya itu apa ya? Kecepatan kita untuk belajar itu tergantung sama seberapa banyak kita apa ya? Kayak mengonsumsi bahasa Inggris ini tersebut. Nah, kalau untuk reading itu banyak-banyakin kosakata. Jadi sering-sering kayak yang tadi aku bilang kalau misalnya ngomong lagi mikir sendiri nih pakai bahasa Inggris. Jadi kosakata kita akan semakin luas dari situ. Jadi pas kalau kamu baca kayak kamu jadi bisa mengenal gitu loh kayak oh, kayaknya aku pernah deh ngelihat kata ini. Jadi kita tuh bisa nebak-nebak gitu artinya apa gitu. Oh, oke Kak. Saya kira ada tips kayak grammarnya bisa diketahui, misal akhiran ed. Jadi, oh iya mungkin yang blank ini mungkin jawabannya Oh, ini. kalau itu eh, banyak sih. Kayak misalnya ya contoh satu itu kalau objek misalnya biasa noun. Kalau misalnya ini kotak kosong nih, dia ada bilang the titik-titik.
noun. Jadi itu biasa di tengah itu sudah pasti adjektif atau kata sifat. Dan sebaliknya juga sama. Kalau misalnya ini the, ini apa, ini adjektif, misalnya the black, nah terus ininya kosong. Nah itu biasanya noun. Jadi the black cat atau the black dog itu udah pasti noun. Nah itu sih. Oke, oke Kak. I see. Terima kasih banyak Kak. Iya. Nah, sama aku mau nambahin sedikit. Tadi Kak siapa namanya? Alfia Kak, maaf Ah, Kak. oke. Merah. Kak Alfia mungkin boleh nanti hubungin salah satu nomor yang konsultan kami. Nanti kita kasih free test untuk ngetes kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi ini free dan kakak bisa sambil prediksi nilainya berapa gitu. Jadi bisa semakin yakin daripada yang tadi Epiumi. Oke Tuh. Kak. Nah, makasih udah bertanya. Selanjutnya Kak Riko, boleh? Halo Kak, Halo, selamat siang. siang. Ya Kak, saya mau tanya dong, terkait student visa itu kita untuk showing money-nya itu kisaran berapa ya? Showing money-nya hitungannya total dari, bisa total dari ini apa yang namanya, biaya sekolah kalian atau minimal 2 tahun awal, 2 tahun awal. Biasanya itu 300-an juta, 350-an sampai 370-an juta. Itu showing money, yang kita tunjukin waktu mau apply visa ya? Benar. Oke. Terus kalau misalnya student visa itu bisa bawa istri sama anak nggak sih Kak? Oh, kalau anak kayaknya belum bisa deh. Kalau istri itu ada yang namanya dependent visa, di mana kalian tuh daftar bareng. Nanti salah satu dari kalian itu sekolah, salah satu dari kalian itu nggak usah sekolah, kalian bisa kerja. Itu beda lagi. Ada visa yang beda lagi. Oh, berarti student visanya itu nggak bisa bawa istri sama anak gitu ya? Kalau Kalau misalnya aku, student visanya doang nggak bisa. Tapi kalau kalian kayak mengajukan berdua, itu ada yang namanya dependent visa atau visa yang terikat. Kalau jadi salah satu sekolah, satunya kerja gitu ya? benar, ya Berarti satunya depend, satunya student gitu Kak? betul. Oh iya, iya. Kalau untuk anaknya gimana dong? Nah iya, kalau anak itu belum ada sih kasusnya yang bisa dibawa. Kecuali kalau misalnya kamu udah lulus, terus nanti kamu apply PR sendiri. Nah itu baru bisa kamu bawa anak dan istri dengan cara kamu sendiri, kayak dimasukin ke Hmm, aplikasinya. Tapi kalau untuk student Oke. belum pernah sih. Eh, oh gitu ya. Apalagi tadi ya? Udah sih, cukup itu aja sih Kak Oke, yang mau makasih. ditanya. Ada satu lagi cuman lupa ngeblank ya. Tapi kalau ingat boleh Ya, bisa sorry di sorry sorry. WA Makasih atau ya Kak. sama-sama. Ya, terima Iya, kasih Kak Riko. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin siapa yang udah nyalahin mikrofon Kak Bernadia? Iya, saya Ibu Bernadia untuk Oh anak iya. saya. Oh, halo Ibu. Hmm, CL, saya mau tanya ini untuk referensi kerja dokumen sponsor itu bukan referensi kerja, slip slip gaji. Misalnya itu nggak ada karena saya kan mau pakai uang tabungan aja untuk anak saya ini. Saya sudah siapkan untuk 4 tahun lah dia di sana untuk uang kuliahnya ada. Nah Mhm. itu tuh gimana? Saya tuh nggak punya kerjaan yang Tetap. kayak orang gitu. Jadi hanya kecil-kecil aja. Tapi uang tabungan untuk dia kuliah mah ada gitu. Itu gimana? Itu nggak apa-apa. Kebetulan waktu aku daftar itu orang tua aku juga posisinya deposit semua. Jadi depositnya itu apa ya? Total depositnya aja yang ditujuin bisa. Nah, total deposit itu uang cash aja, uang cash, uang cash atau misalnya kita bisa nambahin ada rumah 3 misalnya Ya, gitu, ya bisa bisa. kendaraan gitu. Bisa. Ya bisa, bisa Bisa banget. ya, jadi tidak perlu harus slip gaji Enggak, kayak iya. orang-orang yang pegawai-pegawai gitu, enggak ya? Enggak. Jadi Nah, bisa dilampirin kayak misalnya aset-aset yang ibu punya, terus bisa ya. lampirin segala deposit atau tabungan yang ada. Itu kalau misalnya totalin tuh masuk akal untuk mereka, untuk anak ibu sekolah di sana dan tinggal di sana, ya aman.
Oke ya, makasih Cil ya. Sama-sama. Makasih Ibu Bernadia. Eh, selanjutnya mungkin boleh ada lagi yang mau bertanya? Masih ada lagi yang mau ditanyain? Boleh. Eh, Boleh. misalnya nih, kita mau ambil intake-nya itu Februari 2026. Mhm, 2026 ya, bukan 2025. Itu mhm. sebaiknya kapan kita mulai 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 ngajuin letter of offer 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan? Ya, jadi Ah, kita nggak buru-buru gitu. Karena kan kita mau menunggu visanya juga kan. iya, tapi apa 9 bulan kemarin ada dengar temen gitu ya dia masukin anaknya ke Newcastle gitu. Dia butuh waktu 9 bulan katanya lama sekarang gitu. Kira-kira gimana tuh? Berarti itu tergantung sekolahnya lagi, Bu. Kalau kebetulan aku, kasusnya, aku tuh kalau nggak salah daftar visanya itu kapan, ya? Oktober. Nah, kebetulan dalam bulan yang sama aku dapat, terus Februari tahun depannya itu aku udah mulai. Jadi itu kurang dari setengah tahun. Oh, oke. Jadi tergantung kondisinya juga ya. Tapi minimal jadi mungkin 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan ya, kalau mau jaga-jaga 6 bulan sih saran saya. Ya, Lebih 6 bulan. kan? Gitu. Oke, soalnya sekarang kan masih anaknya masih SMA kelas 3. Jadi masih belum selesai sekolahnya, belum ada nilai itunya gitu. Belum ada nilai akhirnya. Oke, makasih ya. Masih. Makasih Ibu. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Tadi dari bapak ini. Ada yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Oh ya, tes PTI officialnya itu ada di 3 kota, yakni di Jakarta perwakilannya ada di Tangerang, Surabaya, kemudian ada di Pontianak. Jadi di 3 kota ini aja untuk yang officialnya. Kak Putri Dwi boleh bertanya? Oke, Kak. Mau tanya, saya juga kan rencana gitu kalau misalnya karena usia udah 20 menuju 29 tahun, rencana kan saya masih bisa WHV itu, Ya, walaupun 1 tahun gitu ya. Cuman kalau misalnya saya nggak dapat WHV itu saya mau juga apply visa student. Cuman untuk tujuan ke sananya bukan sekolah gelar gitu. Jadi kayak sekolah singkat aja, kayak sekolah vokasi yang cuma 6 bulan atau 1 tahun. Nah itu juga sama Kak. Kalau misalnya apa pengajuannya isi rekeningnya juga harus mencakup sekitar 350 juta gitu selama biaya di sana. kalau untuk yang misalnya mau ambil vocational kayak 6 bulan misalnya, itu setidaknya apa ya? Setidaknya biaya kira-kira perkiraan biaya selama 6 bulan, kayak biaya itu biaya makan dan biaya sekolah itu tercover, harusnya aman Kak. Hmm, berarti nggak harus terpatok segitu ya, apa gimana? Iya, nggak harus terpatok segitu. Ini kita tuh apa ya? Lebih menyarankan di atas 300 itu karena itu lebih aman aja gitu, kayak lebih meyakinkan kedutaannya kalau kita itu mampu gitu tinggal di situ. Berarti tapi untuk pengajuan visa studentnya syaratnya semua tetap sama ya, walaupun sekolah jangka pendek gitu. Iya, benar. Oh, oke Kak, makasih. Sama. Terima kasih Kak sudah bertanya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Maaf Kak, Dipersilahkan. Boleh? izin. Silakan. Eh, untuk umur student visa itu sampai berapa ya Kak? Sampai kebetulan kemarin tante aku pernah ke Australia dan dia ngambil student juga, itu umurnya ada 52. Eh, untuk showing money-nya itu harus benar-benar uang atau bisa aset di Indonesia gitu Mbak? Kak. Kalau bisa uang sih, tapi kalau untuk meyakinkan dan untuk nambah-nambahan itu bisa aset juga. Oh gitu ya. Oke Kak, thank you. Yuk, sama-sama. Ada lagi teman-teman, boleh bertanya. Nanti untuk Kak siapa tadi yang sudah bertanya semuanya boleh jangan lupa isi absensi ya, karena nanti saya mau kirimkan pretest untuk mengetahui nilainya sudah seberapa jauh dan kira-kira persiapannya kalian bisa
apa lagi gitu yang harus dipersiapkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kak Eli, Iya, Kak, boleh diinfo nggak sih apa kursus yang bagus untuk kita ambil kalau dari Indonesia, Kak, yang murah gitu, Kak? kursus yang murah. Iya, maksudnya yang agak terjangkau gitu lah, Kak, ya. Kemungkinan carinya online sih, Kak. Kak, Kakak bisa ikut juga di kita juga ada online-nya kok Kak. Tadi ada spesial harga juga, dan Kakak bakal dapat juga nanti voucher potongan lagi. Oh, Gitu. maksud aku biar bisa sekalian di luarnya, Kak. Jadi kita kan bisa part time. Oh, mau sekaligus di luarnya. Iya. Nanti mungkin boleh, saat ini sih belum tahu di mananya, cuman nanti kita bakal kasih tahu kalau misalkan ada informasi lebih lanjut. Oke, Kak. Ntar saya japri ya, Kak, ya. Iya, Makasih. boleh. Oke. Nah, untuk teman-teman yang nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa follow sosial media kita. Terus tadi juga ada sosial medianya Best Partner Education yang Singkawang, bestpartner.skw ya, Kak Miss Elida. Ntar aku ketik aja. Ya, itu juga bisa. Kalian follow aja, bisa tanya-tanyain apapun itu. Terus kita tuh ada banyak. Kita juga ada informasi-informasi beasiswa, teman-teman. Jadi teman-teman boleh uh, follow di salah satu sosial media kita, langsung di screenshot aja, scan barcode, kemudian langsung ke Google Lensa, kalian bisa join di scholarship community kita. Sebenarnya ada satu lagi nih Facebook, cuman ini belum update. Nanti bakal kita update, ada di WhatsApp, Telegram, kemudian Instagram kita punya dua, ada di Bansa Foundation, ada di Best Partner Education. Kalau teman-teman mau tahu tentang les, tes, dan segala macam kebutuhan tentang kemampuan bahasa Inggris, itu teman-teman bisa ke Bansa Foundation, Instagramnya, dan ke Best Partner Education yang Singkawang. Kalau misalkan teman-teman mau tahu tentang visa student, bekerja ke luar negeri, ataupun segala macam tentang persiapan visa, itu bisa ke Best Partner Education. Dan kalau misalkan teman-teman mau tanya ke Facebook, kita juga ada Facebook yang di bawah. Kemudian ada YouTube juga. Jadi semua materi-materi ataupun tentang event kita bakal ada di YouTube kita. Teman-teman bisa subscribe aja di YouTube kita. Nama YouTube-nya Best Partner Bahasa Inggris, Best Partner Education, les bahasa Inggris. Kemudian ada juga di artikel beritanya. Kita ada di channel PTI Indonesia, kemudian channel Best Partner, dan channel Bansa. Untuk podcast kita juga ada ya teman-teman. Jadi benar-benar lengkap banget. Teman-teman bisa sesuaiin kira-kira platform mana yang sering banget teman-teman gunain. Tuh. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Atau Miss Elida mau menambahkan? Nggak ada, itu aja dari aku. Nggak ada lagi. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Karena sepertinya jamnya Miss Elida ini sangat lumayan padat banget teman-teman. Jadi ini eksklusif, teman-teman bisa langsung bertanya langsung ke Miss Elidanya, dan teman-teman bisa sesuaiin dengan misalkan teman-teman lagi butuh tentang tes bahasa Inggris atau misalkan mau keluar negeri, teman-teman bisa ceritain semuanya dan bisa dikasih solusinya di sini. Dan ini free. Biasanya kan konsultan kita juga kalau mau konsultasi itu harus bikin janji ya teman-teman. Jadi agak eksklusif di webinar kita, kalian bisa langsung tanyain ke Miss Elida. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau ikut student visa, kemana aja kira-kira? Boleh teman-teman ketik di kolom chat. Free kakak untuk konsul. Kebetulan untuk yang teman-teman di dalam webinar ini, isi absensi aja dan teman-teman kita free-kan untuk konsultasi. Jerman. Oh ya, UK atau Jerman. UK itu Inggris lagi buka beasiswanya sampai tanggal 5 November, ada Chevening. Kalau Jerman kemarin sebenarnya udah lewat DAAD. Tapi teman-teman bisa juga ngambil
kalau misalkan mau ambil student visa atau berharap ada beasiswa, itu bisa ambil ke parsial aja karena rata-rata semua kampus itu punya parsial. TEF. Oh, kalau TEF ini mitra kita, teman-teman. Jadi Bu Bernadia, jadi TEF ini adalah mitra kita dan kita pastinya punya potongan khusus dan harga khusus untuk TEF. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau TEF bisa langsung kontak aja ke Kak Elida. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau yang lainnya kira-kira mau kemana? Oh iya, saya juga lupa jelasin kalau kita Best Partner Education juga bermitra dengan berbagai universitas di luar negeri. Ada di Singapura. Di Singapura itu, ini ada contoh simpelnya aja ya teman-teman, beberapa aja yang saya sebut. Selebihnya ada banyak banget soalnya. Nah, kalau di Singapura itu ada MIT Global Institute sama MDIS. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke Swiss, kita juga ada. Kemarin ada webinarnya juga dengan HTMI. Kemudian ada lagi kalau untuk Australia ini banyak banget kita partnernya. Ada TEF, NSW, kemudian ada Hand Institute, kemudian juga ada apa lagi ya? Aston College, ada banyak banget teman-teman yang kemarin udah kita selenggarain juga. Kita ada sesi event webinar khusus untuk kampus-kampus, yaitu namanya EduTalk. Jadi teman-teman yang mau konsultasi tentang kampus atau mau tanya-tanya atau mau lagi bingung tentang jurusannya, itu teman-teman bisa ikut aja. Nanti bisa konsultasi seperti ini secara langsung ke konsultan yang konsultan kampus terkait. Tuh. Jadi untuk timingnya Nah, masih ada lagi yang ingin bertanya? But my suggestion nanti kalau ada di tes aslinya itu make sure to use all the Kak, time that you izin have, kalau boleh karena nanti that's all. share Jadi materi jangan dan sampai ada informasi waktu saya. yang Oh iya, untuk Oke. semua event kita pastinya akan kita share. Jadi teman-teman bisa ulang lagi, tonton lagi di YouTube based on kita. this. Tapi jangan lupa Misalkan skornya nggak cukup, like, bisa subscribe, langsung aja dan naik ya. komen. Juga share karena nantinya ini Yaudah, untuk kirimin mendukung nanti sampai sore ya. apa namanya konten-konten kita untuk lebih semangat lagi Alright, jadinya thank you. buat konten Good ya. work. Nah, untuk teman-teman ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Apa ini? Dagi ini sih kok. Sholat masuk udah mau selesai. Oh iya, ini udah sesi tanya tapi Kan belum dia mau sebab coba perkataan ambil orang hatinya Ada lagi calon bupati. teman-teman yang Coba ingin kalau bertanya? bupati udah jadi bupati nyaman. Buat yang pengen ke Australia, kalau mau nanya-nanya soal Australia juga boleh. Nah, boleh tuh nanya-nanya tentang Australia. Oh iya, kebetulan kayak Miss Elida ini kan lulusan dari luar negeri. Boleh diceritain sedikit aja, Miss, seperti apa sih Miss pembelajarannya? Kemudian Miss waktu itu di kampus mana? Mungkin teman-teman biar bisa ada gambarannya seberapa seru sih untuk ngambil kuliah ke luar negeri? Kalau aku dulu aku ngambil Bachelor Diploma of Audio Engineering, jadi itu belajar tentang audio, musik-musik, terus kayak sound system gitu-gitu dan lighting juga. Di sana kebetulan aku suka yang banyak prakteknya daripada teorinya karena again aku gampang bosen, jadi pas kuliah itu kalau nggak salah 60% itu praktek. Jadi kayak di studio musik, eh, ngerekam lagu, ngedit-ngedit lagu, mixing lagu, mastering. Dan materinya biasanya kayak ada sih teori, kayak ada fisik. Karena engineering itu kan pakai fisika, jadi banyak rumus-rumusnya juga. Terus teman-teman di dalam kelas aku kebetulan eh, kebanyakan lokal. Jadi ada aku dan berapa ya? Kalau nggak salah ada 3 orang lain lagi yang dari luar negeri, tapi kebetulan bukan dari Indonesia. Jadi serunya kuliah di luar negeri buat aku ya, itu jadi aku banyak belajar tentang negara-negara lain, nggak cuma Australianya aja. Jadi kayak teman aku misalnya kok yang dari Korea, yang dari Turki, itu tuh aku jadi kayak gimana ya? Jadi membuat wawasan aku tuh lebih luas gitu kayak wah ternyata di luar itu beda gitu sama Indonesia dan sama Australia. Dan juga enaknya gimana ada network koneksi yang nggak putus. Jadi pas waktu aku kuliah aku bikin
kayak misalnya ada grup sekolah, grup kampus gitu, terus aku ikutin. Jadi kalau misalnya aku nyari kerja itu enak. Jadi kayak misalnya kalau lagi nggak ada kerjaan kayak oh guys ada info kerjaan gak nih yang apa yang deket-deket dan bisa apa ya mengisi waktu aku sambil aku apa kalau aku lagi nggak kuliah atau lagi nggak ada tugas atau apa gitu. Terus ya sampai sekarang aku juga masih ngobrol-ngobrol, masih check in sama mereka yang di sana. Kayak kalau misalnya aku pengen keluar, misalnya aku pengen ke Korea, jadi aku bisa kontak teman aku yang di Korea kayak, tolong dong, ajak jalan, maksudnya kayak jadi tour guide aku atau apa gitu. Serunya gitu sih kalau kalau apa kalau sekolah di luar negeri. Dan pas kerja juga kita kan ketemu dengan ribuan jutaan orang yang bukan dari Australia gitu. Jadi koneksinya itu berharga banget sih buat aku. Dan jadi itu membantu aku dan membentuk aku untuk menjadi orang yang lebih apa ya, lebih mudah menerima gitu. Karena kan apa ya, aku jadi sadar kalau mungkin nggak selalu aku yang benar atau nggak selalu eh, apa ya namanya, nggak selalu tradisi aku dan culture aku, budaya aku yang paling benar gitu. Jadi kita lebih dibukakan gitu aja. Jadi seseru itu ya, Miss ya. Kita bisa kayak pertukaran budaya juga sambil kemudian bangun networking juga dan lain-lainnya. Teman-teman boleh mungkin ada yang mau bertanya? Ibu Bernadia nanya Oh, tes PTI berlaku 1 atau 2 tahun? 2 tahun, Bu. 2 tahun. Official PTI 2 tahun. Kalau teman-teman yang di sini dari kota apa aja, kalau boleh tahu? Oh iya, sebelumnya Best Partner Education itu ada di berbagai kota. Jadi kami itu ada di uh, pusatnya ada di Pontianak, kemudian ada di Singkawang. Nah, kalau misalkan mau ketemu Miss Elida itu adanya di Pontianak. Nah, kalau misalkan ada juga di Bali, kita ada, kemudian ada juga di Jambi. Jadi teman-teman bisa kunjungin cabang terdekat dari Bandung. Oh, Bandung. Wow, halo dari Bandung, dari Tanjung Pinang. Oh, Kak oke, oke. Vita nanya deh. Apa Kalau itu? kalau saya dengan umur 39, apakah masih memungkinkan berburu beasiswa S2? Ini Nabila nih. 39. Oh iya, kalau 39 masih mungkin sih untuk itu, tapi kita harus lihat juga kampusnya dan kita harus lihat juga jurusan apa yang diambil karena masing-masing kampus dan masing-masing jurusan itu punya kebijakannya sendiri. Jadi boleh nanti kontak ke salah satu nomor WhatsApp konsultan kita atau di grup, boleh cari juga, itu bisa tanya langsung aja. Nanti kira-kira maunya di negara apa dan kemudian kira-kira jurusan apa sih yang mau diambil untuk ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Di sini ada kira-kira teman-teman udah tahu atau sebelumnya memang baru dengar tentang PTI sih? Boleh boleh jawab di kolom chat. Atau baru mau coba-coba PTI ini seperti apa, terus baru dengar-dengar kayaknya PTI lebih mudah atau gimana? Oh, oke, oke, oke. Baru belajar, Kak. Siapa? Sudah Mau tahu? tanya lagi? Boleh, Boleh? boleh, boleh dengan senang Eh, hati. ini kan Best Partner Education kan mungkin udah banyak membantu student ke Australia ya. Nah, saya mau tanya, sekarang ini kan diperketat tuh visa studentnya. Seberapa peluangnya itu segimana sih susahnya gitu loh kira-kira berdasarkan apa pengalaman-pengalaman yang Best Partner tangani selama sudah 1 Juli kemarin itu kan peraturannya 1 Juli kemarin ya mulai diperketat semua. Nah itu kira-kira gimana peluangnya gitu. Terima kasih. Kalau selama jadi di apa ya? Kalau untuk daftar visa di kedutaan itu dia
selama kita bisa membuktikan kalau kita ini siapa nih? Kalau kita ini gimana ya? Tulus beneran mau pergi belajar dan kita mampu dan semua alasannya itu masuk akal gitu, mereka ini apa ya gimana ya? Kemungkinannya akan lebih besar karena kalau misalnya bisa anak ibu bisa membuktikan kalau oh tujuan aku ke Australia itu untuk belajar A B C D dan ilmu itu akan aku gunakan di saat aku pulang kembali ke negara aku misalnya mau buka usaha atau mau bisnis apa gitu. Jadi tuh di mata kedutaan tuh kayak wah oke boleh gitu. Jadi kita memanfaatkan apa yang Australia punya karena Australia itu kan pendidikannya itu tinggi banget dan jauh banget dari Australia kan. Jadi tuh mereka juga senang gitu kalau oh ternyata apa anak ini tuh betul-betul mau menggunakan ilmu dia yang dia dapat dari Australia untuk diterapkan kembali di negaranya sendiri gitu. Kalau bisa menunjukkan kalau kita ini tulus dan benar-benar mau belajar itu biasanya kesempatannya jauh lebih tinggi. Oh ya, misalnya saya minta bantuan best partner education gitu, apakah nanti dibantuin nggak bikin ini genuine Nah, studentnya supaya ya, nggak apa sih mm, supaya bagus, supaya tampilnya tuh ini dikoreksi gitu kira-kira nah, gimana? benar, benar-benar. Dibantu ya? Iya, dibantu. Oh sip sip, makasih ya. Ya. Mungkin aku Oke. tambahin sedikit ya Oh, ada buat Miss Ya, Elida. kepala marketing kita. Ya, iya, tiba-tiba Mana nemu. ini ya? Mau oke. di Nah, jadi buat Bu Bernadia, bagaimana cara kita menunjukkan keseriusan kita buat mendaftar visa student ke Australia? Pertama, kita mendaftar ke jurusan yang strategis. Contohnya sekarang mereka lagi fokus ke construction and building karena sedang krisis tempat tinggal. Maka kita bisa daftar ke jurusan tersebut. Atau mereka lagi membutuhkan banyak para pekerja di IT. Maka kita bisa mendaftar program IT. Dan mereka bekerja di bidang healthcare. Maka kita bisa mendaftar jurusan nursing, atau early childhood, atau aged care. Nah, itu adalah beberapa strategi yang bisa kita Juan Frozen ya. kita Ya, sepertinya sinyal ya. tahu, maka saran saya ke atau mal lagi. Nanti daftar dengan apa yang di masa lampau. Terus setelah nursing, keperawatan. Tapi ternyata setelah di Halo, tadi sampai mana ya? Tadi Sampai kayaknya yang udah cukup jauh masalah deh. nursing deh. Masalah Nursing ya, nursing. oke. Sorry ya, tiba-tiba terputus. Sekarang Nggak kita apa-apa. kembali lagi. Iya. Oke, asal kalau hubungan jangan putus nyambung aja. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya ternyata, oh sekarang kan migration strategi di Australia, mereka butuh banyak pekerja di nursing, di healthcare. Maka kita bisa apply jurusan nursing. Seperti itu. Itu adalah beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Lalu kita juga perlu pilih sekolah. Kalau kita pilih sekolah, kita tidak bisa pilih sekolah yang tidak ada fisiknya. Itu sudah pasti otomatis kita ditolak. Ada beberapa jenis sekolah yang menjadi rekomendasi. Seperti kalau misalnya mau ambil jurusan nursing atau perawatan, bisa coba daftar di IHNA, IHNA, itu di HTI Group. Atau kalau misalnya mau daftar di misalnya IT, maka bisa daftar ke AIT. Itu adalah Australian Interactive Institute of Interactive Technology, yaitu AIT. Lalu masih ada beberapa kampus yang baik seperti Golden Blue kalau misalnya mau jurusan yang cookery dan segala macam itu bisa. Selanjutnya adalah pastikan bahwa anak Ibu Bernadia PT-nya itu sampai 52, kalau bisa lebih daripada itu.
kenapa harus capai skor bahasa Inggrisnya? Karena kita mau studi ke Australia. Kita berasal dari negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris itu adalah bukan bahasa kedua kita bahkan. Itu bahasa asing bagi kita. Salsa tolong di-mute dulu. Salsa tolong di-mute dulu. Oke. Dan bahasa Inggris adalah bahasa asing bagi orang Indonesia. Sehingga lebih baik kalau misalnya kita bisa mencapai skor PTE yang dibutuhkan, yaitu minimal 52. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin yakin petugas kedutaan bahwa kita memang punya kualifikasi buat sekolah di Australia. Bukan hanya genuine, tapi kita memiliki kemampuan untuk itu. Kalau dilihat genuine atau tidak, dia bisa lihat dari application kita, daftar ke sekolah mana. Kalau dilihat kita mampu atau tidak, dia lihat dari kemampuan ekonomi kita sama kemampuan berbahasa kita. Kemampuan ekonomi kita lampirkan mutasi rekening dan kepemilikan aset kita. Mutasi rekening sekarang minimal 370 juta untuk daftar ke institusi atau ke college dan minimal 500 juta kalau kita daftar ke universitas. Selama 3 bulan terakhir kita perlu cetak mutasi rekening kita menunjukkan bahwa kita memiliki dana sebesar yang sudah saya sebutkan nominalnya. Itu 2 strategi yang utama buat Bu Bernadia. Lalu nanti untuk GS-nya atau Junior Student-nya, kita akan bantu. Kita telah membuat GS dan GTE sejak 2016. Jadi kita sudah berpengalaman sekitar hampir 10 tahun membuat Genuine Temporary Entrant dan Genuine Student. Sehingga Bu Bernadia tidak perlu khawatir akan hasil dari atau kualitas dari GS yang kita buat nantinya. Seperti itu, Bu Bernadia. Siap, Bu. Kita akan layani semaksimal mungkin. Saya yakin nanti anaknya tidak akan kecewa lah dengan kualitas yang kita punya di kelas yang kita miliki. Terima kasih, Miss Elida, Ya, dan makasih. Salsa silakan lanjut. Oke, terima kasih Bapak Juan atau Ko Juan. Kasih. Ya, Ada yang nanya. siapa ini di kolom chat ya? Untuk jurusan keperawatan Perawatan. yang bisa transfer dari diploma ke bachelor degree di negara atau universitas mana? Kemarin Transfer. kebetulan ada satu. Tadi IHNA. Iya, Itu bisa Ina. kok. Namun Australia. buat Kak Sandri perlu diketahui bahwa untuk diploma sama bachelor degree itu berbeda standarnya untuk bahasa Inggrisnya. Kalau kita daftar ke diploma, kita minimal bahasa Inggrisnya PTE-nya 52. Kalau kita daftar ke bachelor, minimal PTE-nya 65. Jadi perlu naikin lagi tuh skor PTE-nya sebelum kita daftar ke bachelor degree. Dan itu bisa kredit transfer. Jadi misalnya kita ambil certificate 3 dan plus diploma of nursing, nanti setelah kita selesai kita mau naik ke bachelor degree. Atau bisa juga begini, setelah lolos dari diploma of nursing, kita bekerja dulu menggunakan graduate visa, graduate skill visa, lalu menggunakan visa kerja lainnya seperti sponsored skill visa 482 atau 485, itu kita bisa gunakan. Setelah itu selesai, kita daftar lagi student visa untuk ambil bachelor degree. Sehingga kita sudah siapkan modal lebih banyak buat daftar ke kuliah tersebut. Jadi ada 2 opsi. Mau langsung ke bachelor atau mau kerja dulu selama 2 hingga 5 tahun, lalu lanjut ke bachelor setelah diploma. Terima kasih. Oke, ada lagi mau bertanya? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau ditambahkan dengan Miss Elida? Saya mau tanya lagi, boleh? Boleh, Maaf nih, boleh. banyak. Nggak apa-apa, emang lagi ininya juga waktunya. Nggak Iya. apa-apa. Iya. Misalnya nih ngambil diploma 2 tahun ya, yang paket itu. Sebenarnya kalau mau itu kan dapat visa kelulusannya atau 485-nya lebih pendek ya daripada bachelor ya. Sekarang kalau diploma udah nggak bisa. Jadi harus minimal bachelor. Oh, oke. Berarti fix harus bachelor ya. Ya, benar. Dulu bisa minimal advance diploma itu dulu bisa 18 bulan. Tapi sekarang sudah dihapus. Jadi harus minimal bachelor dan dapatnya 2 tahun. Oke, sip. Makasih banyak.
infonya. Terima kasih Ibu Bernadia. Nanti boleh hubungin kontaknya. Mungkin boleh di-up lagi sebentar. Konsultan kita boleh ke Miss Elida, boleh ke Kojuan, dan yang lain. Ini ya, boleh di PTI official test maksudnya yang tulisan di poster tadi. PTI Person Test of English. Jadi dia itu apa namanya official testnya, jadi yang resminya. Tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dan tesnya itu dibantu dengan menggunakan AI. Jadi kalau misalkan teman-teman speaking, nanti speakingnya bisa langsung dengan AI. Tuh, dan Jadi hasilnya, ya, ya, ada suara PT, sepertinya. PTE Official Test itu adalah satu tes bahasa Inggris yang bisa membuka peluang untuk kakak keliling ke luar negeri, ke seluruh dunia. Australia, Canada, UK, and then US, Malaysia, Singapore. Almost every country use PTE as their migration document. Jadi PTE Official Test itu adalah tes bahasa Inggris yang bisa digunakan buat kerja ke luar negeri, buat sekolah ke luar negeri, buat urusan keimigrasian dan sebagainya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kakak mau ke negara manapun, jangan lupa tes PTE dulu. Karena itu menjadi standar yang diperlukan bagi kakak untuk beroperasi di manapun. Baik itu untuk bekerja, untuk kuliah, untuk ambil beasiswa, dan sebagainya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak Putri, boleh Kak Putri Dwi apa itu? Kalau Kak mau tanya, tadi kalau misalnya mau kayak pathway gitu ya, kan misalnya di tahun pertama certificate 3 gitu langsung, misalnya mau lanjut diploma gitu kan, itu bisa kayak kepotong juga gak gitu. Jadi kayak nggak langsung nyambung ke diploma. Jadi kayak sertifikat 3 juga dulu, terus kerja, terus nanti nyambung lagi ke diploma gitu. Itu bisa nggak? Kalau dari pengalaman aku itu biasanya dia bisa tapi nggak boleh lebih dari 2 bulan liburnya. Oh, jadi memang harus lanjut ya berarti. Ya Terus, harus nggak bisa yang berhenti. Kalau misalnya contohnya kalau ngambil subclass 485 atau graduation visa itu baru bisa kalau sudah selesai diploma minimal terus baru bisa kerja full time 2 tahun. Kalau hmm, misalnya sertifikat dari diploma itu nggak bisa. hmm, oke Kak, makasih. Terus mau tanya lagi, misal kalau misalnya nyambung gitu ya, sertifikat 3 lanjut diploma, itu berarti tetap nggak bisa dapat visa yang after graduate visa itu ya, karena diploma udah nggak bisa. Iya, nggak bisa lagi. Jadi dulu itu kalau minimalnya itu advance diploma atau D4 ya, D3. D4. Dari sekarang minimal bachelor atau S1. Sudah Hmm. tidak bisa lagi kalau diploma. Berarti kalau habis lulus, misalnya habis lulus kuliah diploma, udah pilihan opsi untuk kerja visanya visa apa? Nggak ada. Eh, Antara kalau misalnya training visa atau misalnya cari sponsor. Kalau misalnya kakak lagi sekolah nih, tapi sambil kerja. Kebetulan misalnya kalau mereka tuh butuh orang banget bisa nanya gitu kayak boleh nggak apakah ada tawaran sponsorship gitu. Biasanya teman aku kebetulan ada dapat, jadi dia selesai sekolah langsung lanjut PR 3 tahun dari sponsorship tersebut. Gitu. Lalu Kak mau tanya kan, kalau misalnya sekolah di sana itu sama nggak sih kayak di Indonesia? Kan kalau di Indonesia orang kayak anak SMA gitu mau lulus kuliah, lanjut kuliah itu kayak ada tes masuk ke universitas gitu. Terus harus lampirin dokumen rapot semester berapa gitu. Kalau di sana sama nggak? Iya sama Kak. Cuman kalau di sana itu mereka kalau yang aku tahu ya kalau selesai kelas 12 misalnya mereka nggak langsung kuliah. Misalnya ada yang namanya gap year, di mana mereka ngambil 1 tahun untuk nggak ngapa-ngapain, kayak nggak bener-bener yang nggak ngapa-ngapain, baru nanti mereka lanjut kuliah. Tapi proses segala macam itu sama. Oh, proses sama. Berarti
kalau mau kerja bagusnya balik Indo dulu ya sebelum terusir gitu. Misalnya kalau udah lulus. Iya, Oke, Kak, makasih informasinya. kasih sama-sama. Ya, makasih Kak Putri. Ada lagi teman-teman yang Kak, ingin bertanya? Iya, Kak, siapa saya itu? mau tanya, Kak. Oh, iya boleh, silakan. Saya kan ada apply di ini ya, di universitas di Aussie. Terus dia minta saya kirim fotokopi ijazah sama transkrip nilai yang dilegalisir ke alamat universitasnya. Terus dia terima saya gitu kan. Terus dia nawarin saya beasiswa parsial gitu 10 ribu gitu dari biaya kursnya itu 18 ribu. Nah, saya mau tanya kalau misalnya saya di eh, kedutaan nanti itu gimana ya Kak? Soalnya itu kan berlangsung hanya sampai 5 bulan, setengah tahun, 6 bulan maksudnya. Itu gimana ya Kak? Peluang saya granted visanya itu ada nggak ya? Harusnya ada, karena John bisa dibantu. Harusnya, iya bisa. Karena kan sudah apa ya, sudah ditawarkan dari pihak sekolahnya sendiri. Udah, cuman dia persyaratkan kan IELTS saya harus 7 ya. Jadi saya lagi berusaha nih belajar. Saya mau IELTS nanti bulan Januari udah saya booking Kak. Cuman saya nanti bilang dia baru kasih saya yang 10 ribu itu dari universitasnya gitu. Berarti 7 IELTS 7 ini termasuk syarat untuk dapetin beasiswanya. Iya, iya. Oh, oke oke ya ya ya. Mm-mm. Berarti iya bisa bisa. Bisa ya Kak ya yang begitu ya. Berarti saya teruskan aja ya Kak aplikasi saya gitu ya. Soalnya Ya, dia minta saya kirim ininya fisiknya gitu, fisik fotokopinya yang udah dilegalisir gitu ya. iya. Karena Oh, apa ya, setelah kalau sudah dapat penawaran dari sekolahnya tersebut itu sudah bisa meyakinkan kedutaan juga kalau kakak itu beneran mau sekolah di sana gitu. oke Kak. Berarti nanti saya ambil visanya yang student. Terus berapa tahun itu Kak? Soalnya kan hanya setengah tahun sebenarnya di diploma itu. Biasa student itu dia menyesuaikan sama durasi sekolah. Jadi kalau sekolahnya kakak 6 bulan, berarti visanya 6 bulan. Oke. Berarti Kak nanti di rekening koran saya itu berapa ya nanti ya Kak? Saya siapin Kak bank statementnya. Itu harusnya tetap sama kayak ya, Juan. Ya, sama. Tetap tetap sama. Berarti Tetap di harus 370. tetap sama ya. Hmm. Tapi kan saya dapat beasiswa itu Kak 10 ribu ya. Potongan lebih dari apa setengah gitu ya lebih. Iya, tetap tetap perlu Kak, karena dia ada standar untuk standard of living di Australianya. Sebenarnya Hmm. kalau misalnya kita mau pakai yang optimal, itu bukan hanya 370 juta, itu sudah minimal. Kita perlu tambahkan seperti berapa lama kita tinggal di Australia, 370 juta tambah berapa lama tinggal di Australia, tambah berapa persen dikalikan dengan total tuition fee dan segala macamnya. Nah, jadi 370 itu udah menjadi syarat yang menurut saya wajib buat dilampirkan. Sebenarnya bagi kedutaan itu opsional. Namun seringkali kalau misalnya kita tidak melampirkan itu pasti ditolak. Sehingga saya wajibkan itu ke setiap orang yang mau mengajukan visa. Karena kita mau si applicants yang mengajukan visa lolos visanya, dan kalau misal lolos visanya kan enak, sama-sama enak. Nah, kan saya kan untuk adain rekening koran itu kan saya mau ngajuin ke bank gitu kan Kak buat minjam gitu kan. Nah, itu bermasalah nggak nanti di kedutaannya ketika mereka misalnya ngecek gitu kan Kak. Kalau misalnya saya ada angsuran gitu gede Mereka gitu. mereka tidak mereka akan cek tidak hanya untuk referensi bank, tapi mereka juga melihat mutasi rekeningnya. Mereka akan melihat transaksi yang kakak lakukan, seperti debit dan kreditnya bagaimana, keluar masuk uangnya bagaimana. Jika dirasa bahwa rekening kakak atau kondisi keuangan kakak itu sehat, maka mereka akan approve. Kalau misalnya dianggap tidak sehat, maka tidak akan approve. Wah, berarti kalau misalnya
pinjaman saya misalnya itu mereka tahu juga gitu ya Kak ya. Kalau mereka find out, if they try hard enough, mereka find out, mereka coba cross check ke bank, maka Mm. mereka bisa tahu. Tapi less likely mereka cek ke bank sih. Iya, tapi saya lancar bayarnya sih Kak. Maksudnya saya nggak cacat gitu ya. Cuman saya kan ada limit kredit lumayan gitu kan ya buat rekening koran itu ya. Jadi saya mau ambil maksud saya gitu. Tapi Kakak saya sekarang usia makanya berapa? gimana? Sekarang kakak usia berapa? Saya 29 tahun, saya udah S1. Berarti sekarang mau S2. Kemarin kan saya apply itu kan, saya kirim di email universitasnya. Nah, cuman profesornya kan ngarahin saya ke diplomanya gitu. Alasannya kenapa diarahkan ke diploma? Dia arahin saya kan kan background saya kan pendidikan ya. Terus untuk dapat ininya kan saya bilang saya mau yang yang lebih terjangkau gitu kan studinya. Nah, dia ngarahin saya ke diploma soalnya Oke, kan ijazah S1 saya itu kan maksudnya biar lebih sempurna lagi kalau ada diplomanya gitu. oke. Kakak memang rencananya untuk studi ya? Kenapa nggak bukan untuk bekerja? Sebenarnya mau bekerja cuman kan masuknya kan ribet ya. Hmm. Kalau misal Tapi mau bekerja pakai WHV aja, Kak ini, Kak Tukar. kemarin sudah saya coba, cuman kuotanya habis. Hmm. Tahun depan masih ada sih. Siapa tahu bisa coba lagi. Selama belum 31 tahun, Kak Tukarniwati tetap bisa mencoba. Namun tidak ada salahnya sambil mencoba-coba untuk student visa. Namun satu hal yang bisa saya pastikan Kak Tukarniwati, kalau misalnya nanti Kak Tukarniwati mencoba mengajukan visa student dan ternyata ditolak, setelah itu mengajukan visa WHV, maka penolakan visa studentnya Kak Tukarniwati dapat berdampak kepada pengajuan visa WHV-nya Kakak. Jadi saran saya coba pilih salah satu dulu, mau yang mana. Kalau kalau saya boleh saran, lebih baik Kak Tukarniwati daftar kalau student visa itu S2. Itu jauh lebih baik. Coba cari beasiswa, karena beasiswa di luar sana juga banyak. Dari yang partially funded sampai fully funded. Kalau kakak mau yang tidak kembali ke Indonesia lagi, maka pakai yang partially funded, yang beasiswanya swasta. Itu dari kampusnya yang menyediakan. Kalau kakak mau yang balik ke Indonesia nantinya, maka kakak bisa coba yang fully funded. So it depends on you. Saya sudah ada sih LOA-nya Kak yang S2 juga di Dekin ya, Dekin University. Saya dapat beasiswa parsialnya itu 20%. Nah, setelah di total-total tinggi banget Kak, sekitar 600. Saya mah kalau di sana ya mungkin saya bisa bisa mampu bayar ya kalau part time gitu kan. Hmm. Tapi karena dari sini itu kan berarti rekening korannya lebih gede lagi ntar. Iya. Saya bingung ntar. Itu gimana ya? Oke. Ini rasanya kita perlu sesi yang terpisah Kak Tukarniwati. Nanti saya akan sediakan waktu buat Zoom meeting dengan Kak Tukarniwati secara pribadi. Kak, makasih ya Kak ya. Di Iya, Japri aja ya Kak ya. Saya iya, tunggu. iya, Kasih. silakan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga untuk Coach Juan, Miss Elida, dan semua teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Namun sayang banget teman-teman, waktunya sudah habis. Teman-teman bisa kembali lagi bertemu kita di webinar selanjutnya. Yang selanjutnya ini di tanggal 9, di tanggal 9 November kita ada webinar lagi, dan itu pastinya kita hadirkan langsung dari pusatnya, dari Pearson Test of English, dari Pearsonnya. Jadi teman-teman bisa tanya apapun itu, dan teman-teman bisa langsung cobain experience-nya, cobain dengan tutor PTI yang sudah expert juga. Dan teman-teman, iya, sama-sama Ibu. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita, bestpartner.singkalam SKW, kemudian ada Best Partner Education dan Bansa Foundation. Teman-teman juga jangan lupa kalau mau nonton kembali, kita ada di YouTube kita. Teman-teman bisa like,
subscribe dan komen di YouTube kita Best Partner Education. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya Salsa, Education Consultant dari Best Partner Education, pamit undur diri. Selamat siang. Sebelumnya kita foto dulu ya. Oke, teman-teman boleh open kamera mungkin. Jadi siapa tahu nanti bakal 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi jadi salah satu murid kita yang mau kita urusin visa studentnya atau mau beasiswa. Jadi kita bisa saling kenal di sini. Silakan ditunjukkan apa wajah-wajah yang memiliki masa depan yang cerah. Oke, ada lagi? Wah, saya senang ya rekan-rekan semua walaupun di hari Rabu masih produktif dan menyempatkan waktunya buat join Zoom meeting. Saya apresiasi, terima kasih banyak. Untuk teman-teman di sini juga akan mendapatkan potongan diskon 250 nanti akan dikirimkan ya. Jangan lupa absen tadi. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, 1, 2. Lagi? 1, 2. Iya, link absensinya itu yang bit.ly_ mana ini? bit.ly_hadir _hadir. Oke. Teman-teman jangan lupa ya absennya di situ. Teman-teman masuk. Oke, kita foto sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman, partners, dan bansargian semua yang sudah hadir. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Nah,